Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Siapa yang tidak tahu nama Tony Robbins? Beliau adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia. Dia merupakan guru dari Tung Desem Waringin, Mary Riana, bahkan hampir semua inspirator di Indonesia. Tony Robbins menulis bukunya Awaken the Giant Within atau Bangkitkan Raksasa Dalam Dirimu pada tahun 1991. Dan sampai hampir dari 20 tahun lebih dia tidak menulis buku lagi. Tetapi karena Tony Robbins merasa orang-orang perlu tahu mengenai keuangan dan dia memiliki akses untuk mewawancarai orang-orang hebat di dunia keuangan, akhirnya pada tahun 2014 kemarin dia menulis buku Money Master the Game atau Kuasai Permainan Keuangan untuk membantu semua orang menyelesaikan permasalahan keuangannya. Setelah melakukan 4 tahun penelitian dan mewawancarai 1% orang terbaik di industri keuangan, dia akhirnya menuliskan informasi terbaik di buku ini. Buku ini tebalnya hampir 700 halaman. Dan tentu saja, walaupun buku ini sangat tebal, buku ini berhasil menjadi bestseller. Inilah pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, jangan remehkan kekuatan hebat dari bunga berbunga. Bunga berbunga memungkinkan kita memiliki pertumbuhan secara eksponensial atau pertumbuhan yang luar biasa. Karena kekuatan hebat dari bunga berbunga ini terlalu luar biasa, terkadang ini tidak masuk akal ke dalam pemikiran manusia. Buku ini memberikan contoh yang sangat bagus sehingga kita dapat mengerti mengenai bunga berbunga. Ketika Benjamin Franklin meninggal pada tahun 1790, dia meninggalkan $1.000 baik di kota Boston maupun di kota Philadelphia. Tapi hanya ketika kamu menginvestasikan itu dan terus menginvestasikan itu dan tidak menyentuhnya selama 200 tahun, investasi ini akhirnya menjadi besar. Tetapi investasi di Philadelphia akhirnya diambil sebagian setelah 100 tahun dan menyisihkan sisanya untuk diinvestasikan kembali selama 100 tahun kemudian. Setelah 100 tahun pertama itu, Philadelphia mengambil $500.000 untuk membangun institusi Franklin. Itu adalah sebuah museum. Dan saldo terakhir setelah 100 tahun kemudian di tahun 1990 adalah $2 juta. Mari kita bandingkan dengan investasi $1.000 di kota Boston. Boston bahkan menghasilkan investasi yang jauh luar biasa. Karena investasi di Boston ini tidak diambil dan terus diinvestasikan selama 200 tahun. Dari $1.000 yang pada awalnya, akhirnya itu berkembang secara luar biasa menjadi $4,5 juta. Itu gila bukan? Itulah kekuatan hebat dari bunga berbunga. Jadi pastikan dirimu juga memanfaatkan kekuatan hebat dari bunga berbunga ini. Kedua, yakinkan dirimu dapat mencapai kebebasan finansial. Banyak dari kita ingin menjadi seorang miliarder. Kenapa demikian? Apakah itu hanya terdengar keren ketika kita menjadi miliarder? Tentu saja, dengan banyak uang, kamu akan lebih dapat memperoleh kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah keadaan di mana kamu dapat membiayai semua biaya hidupmu hanya dari imbal hasil investasimu. Tony Robbins membaginya menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini dibagi berdasarkan tujuanmu untuk mencapai kebebasan finansial. Kelompok pertama, kelompok yang membuat imbal hasil dari investasi yang cukup untuk membayar semua tagihan dasar di hidupmu, baik itu biaya makan dan minum, tempat tinggal, air dan listrik, transportasi, dan lain-lain. Kelompok kedua adalah kelompok yang berhasil membuat imbal hasil dari investasimu yang cukup untuk membayar semua tagihan dasar hidupmu, ditambah kamu dapat bersenang-senang. Seperti kamu dapat pergi liburan, belanja baju setiap bulannya, bahkan menonton bioskop dan kamu bisa memperoleh hiburan lainnya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berhasil membuat imbal hasil dari investasi
yang cukup membuatmu menjadi bebas secara finansial, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau, kapanpun, dengan siapapun, dan kamu tidak perlu bekerja lagi seumur hidupmu. Kamu harus membuat tujuan, misalnya, kamu harus memperoleh imbal hasil dari investasimu yang menghasilkan 240 juta setiap tahunnya. Untuk kelompok yang nomor 3 ini, berarti kamu harus mempunyai investasi senilai 4 miliar dengan imbal hasil investasi 6% setahun. 6% itu adalah hasil rata-rata dari imbal hasil yang dapat kamu dapatkan jika kamu berinvestasi di pasar saham. Tentu saja 4 miliar itu dapat kamu raih dengan menggunakan kekuatan dari bunga berbunga yang tadi sudah dijelaskan. Ketiga, gunakan ember-ember investasi seperti yang Tony Robbins jelaskan untuk mendiversifikasikan investasimu. Apa yang dimaksud dengan ember-ember investasi? Ini adalah proporsi dari investasimu yang kamu sengaja sisihkan untuk investasi. Misalkan kamu menyisihkan 30% dari penghasilanmu untuk berinvestasi dan membuat dirimu mencapai kebebasan finansial. Tony Robbins menyarankan kita memiliki 3 ember investasi ini. Pertama, ember aman. Kedua, ember pertumbuhan. Ketiga, ember impian. Ember aman ini adalah ember yang berisi investasi yang bersifat aman. Contohnya adalah obligasi dan deposito, di mana investasi ini tidak akan menghasilkan imbal hasil yang besar, tapi kemungkinan kamu untuk kehilangan uang sangatlah kecil. Ember pertumbuhan ini adalah ember yang berisi investasi yang lebih beresiko. Tapi tentu saja resiko ini akan memberikan imbal hasil yang lebih besar sehingga investasimu dapat bertumbuh. Contohnya, investasi di pasar saham. Walaupun terlihat beresiko secara jangka pendek, tapi ketika kamu tahu cara berinvestasi yang tepat, imbal hasil saham ini jauh lebih besar daripada imbal hasil yang kamu peroleh dari obligasi maupun deposito. Sedangkan ember impian adalah penghasilan yang sengaja kamu sisihkan untuk menabung dan mewujudkan impianmu. Hidup ini harus menyenangkan, bukan? Karena walaupun kamu menghasilkan banyak uang, tapi apabila kamu terus berinvestasi tanpa mewujudkan impianmu, hidupmu tentunya akan terasa hampa. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.